mendeskripsikan kontribusi saya terhadap pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam sertifikasi dosen tahun 2023, yakni pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, yakni khususnya dalam bidang pengajaran. Sebagai bentuk pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran, saya berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengajaran di beberapa mata kuliah program studi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran dengan metode DIA atau yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah belajar dan pembelajaran merupakan mata kuliah yang diampu pada semester 3 dengan bobot mata kuliah sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib prodi yang mengkaji mengenai pemahaman tentang peranan penilaian dalam pembelajaran, berbagai macam penilaian sesuai kurikulum yang berlaku, dan penyusunan berbagai tipe soal yang baik beserta rubrik penilaiannya. Selain itu, mata kuliah ini juga mengkaji konsep dasar asesmen otentik, alternatif penilaian berbasis kelas, termasuk juga pengembangan instrumen penilaian beserta analisis kualitas butir soal, baik secara manual maupun berbantuan program. Selain itu, dilakukan juga penentuan acuan ketuntasan belajar yang disajikan secara teoritis, workshop, penugasan, dan praktek. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Pendidikan Akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 5, yaitu yang pertama, mampu bertindak sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta memiliki nasionalisme yang tinggi. 2, mampu menggunakan konsep pedagogik dan pengembangan perangkat pembelajaran, pengelolaan dan evaluasi pembelajaran akuntansi. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi data. Yang keempat, mampu merencanakan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran, serta melakukan perbaikan pendekatan atau model pembelajaran, metode, dan proses belajar akuntansi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. 5. Mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk pembelajaran akuntansi dan keuangan. Berdasarkan capaian pembelajaran di atas, maka mahasiswa diharapkan mampu menguasai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran, yaitu yang pertama, mampu bertindak sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta memiliki nasionalisme yang tinggi. 2. Mampu menguasai konsep, prinsip, dan prosedur asesmen dalam pembelajaran akuntansi yang berstandar pada acuan penilaian. 3. Mampu merencanakan dan menyelesaikan permasalahan asesmen dalam pembelajaran ekonomi dengan menggunakan prinsip-prinsip, metode, dan standar penilaian. 4. Mampu mengevaluasi ketuntasan belajar peserta didik berdasarkan hasil analisis belajar peserta didik. 5. Mampu menggunakan software analisis butir soal untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Adapun bahan ajar pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, konsep asesmen, evaluasi dan penilaian hasil belajar. 2. Teknik asesmen dan macam penilaian sesuai kurikulum yang berlaku. 3. Teknik penyusunan rubrik penilaian dan pelaksanaan tes hasil belajar. 4. Pengembangan instrumen penilaian. 5. Analisis butir soal secara manual dan berbantuan teknologi. 6. Pemeriksaan, pemberian skor, dan pengolahan tes hasil belajar sebagai acuan ketuntasan belajar untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas. Pada mata kuliah ini saya menggunakan berbagai literatur seperti buku, peraturan perundang-undangan, serta artikel ilmiah dari jurnal nasional maupun dari jurnal internasional yang dapat disimak pada layar di samping. Salah satu rujukan utama dalam mata kuliah ini menggunakan buku ajar yang saya susun bersama dengan tim yang berjudul Evaluasi Belajar dan Pembelajaran yang merupakan salah satu karya fenomenal yang saya miliki. Mata kuliah ini menggunakan model pembelajaran Project Based Learning yang berpusat pada mahasiswa yang dilaksanakan pada 16 kali pertemuan.
pada pertemuan ke-1 hingga ke-5, mahasiswa akan diberikan materi mengenai kegiatan evaluasi belajar dan pembelajaran yang ada di SMK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada pertemuan ke-6 hingga ke-7, mahasiswa akan diminta untuk melakukan observasi ke lapangan untuk mendapatkan perangkat pembelajaran, kemudian diminta untuk menyusun butir soal sesuai dengan perangkat pembelajaran yang diperoleh dari SMK. Berikutnya pada pertemuan ke-11 hingga ke-12, mahasiswa akan diajarkan bagaimana caranya untuk melakukan analisis kualitas butir soal baik secara manual maupun dengan bantuan teknologi seperti program Excel maupun program Anatests. Dan terakhir, hasil dari analisis kualitas butir soal tadi kemudian akan diolah dan disajikan ke dalam rapor peserta didik pada pertemuan ke-14 hingga ke-15. Dengan demikian, mata kuliah ini akan menghasilkan waran berupa soal-soal yang layak digunakan untuk kegiatan evaluasi belajar dan pembelajaran di sekolah menengah kejuruan. Terakhir, untuk kegiatan asesmen dan penilaian mahasiswa dilakukan secara objektif berdasarkan pada ketentuan penilaian dengan pembagian presentase sebesar 20% diambil dari nilai partisipasi, 30% diambil dari penilaian tugas, kemudian 20% diambil dari nilai UTS, dan 30% diambil dari nilai UAS. UTS dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Hasil asesmen yang saya lakukan dapat diakses oleh mahasiswa melalui akun Siakap masing-masing, sehingga proses penilaian dilakukan secara transparan dan objektif. Demikian informasi dan deskripsi singkat yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran di program studi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Berikutnya adalah cuplikan kegiatan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai ya. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik. Pada siang hari ini kita ketemu lagi ya teman-teman ya di pertemuan keempat di mata kuliah evaluasi belajar dan pembelajaran. Seperti biasa, saya akan mengajukan terlebih dahulu kehadiran teman-teman pada siang hari ini. Selika, Fitri, Adenanda, kemudian Elvira, Baruna, Rosalia, Dela Iin, dan Aneta. Ini. Jadi hari ini yang tidak hadir 2 orang begitu ya, dan 29 orang hadir pada pertemuan kita siang hari ini. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini tentunya kita akan melanjutkan ya materi kita pada minggu lalu, yang mana minggu lalu kita sudah membahas terkait teknik dalam evaluasi pembelajaran. Masih ingat kemarin ada berapa teknik evaluasinya? Ada 2, bagus. Apa saja ada yang bisa menyebutkan? Silakan angkat tangan. Silakan Mbak Emma. Tes dan non-tes. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ya, teknik penilaian tes digunakan untuk menilai dalam ranah pengetahuan, sementara untuk non-tes digunakan untuk menilai dalam ranah sikap dan keterampilan. Nah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai teknik penilaian yang digunakan di dalam kurikulum 2013 terlebih dahulu, yang mana kurikulum 2013 ini saat ini sudah mulai bergeser gitu ya dengan kebijakan baru dengan adanya kurikulum 2013, kurikulum Merdeka. Nah, namun tentunya karena saat ini penerapannya di sekolah menengah kejuruan masih ada yang menggunakan K13, sehingga kita tetap perlu mempelajari kira-kira apa sih bedanya penilaian yang ada di kurikulum 2013 dan di kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah berkaitan dengan penilaian autentik, yang mana penilaian ini yang menjadi salah satu ciri khas di dalam kurikulum 2013. Nah, jika dari namanya ya penilaian autentik,
Kira-kira apakah ada yang bisa memberikan pendapat? Kira-kira penilaian otentik yang seperti apa? Silakan Mbak Lia. Iya, kalau pendapat saya penilaian otentik adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Oke, good ya. Jadi teman-teman sebenarnya penilaian otentik kalau misalnya teman-teman dengar nih ya, misalnya ada masakan otentik dari Jepang, tadi kan artinya adalah asli, ya, sesuatu yang khas. Nah, sehingga memang penilaian otentik ini merupakan penilaian yang sebenarnya teman-teman, menilai terkait peserta didik secara menyeluruh penilaiannya dalam seluruh ranah, seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kenapa Bu kok seluruh ranah perlu kita nilai? Karena memang ini juga merupakan perkembangan dari kurikulum yang sebelumnya, yang mana kurikulum sebelumnya itu hanya memfokuskan pada ranah pengetahuan saja. Sehingga dengan adanya kurikulum 2013 diharapkan ada pergeseran teman-teman, mampu menilai secara menyeluruh, yakni mulai dari sikap, pengetahuan, hingga keterampilannya. Sehingga seorang peserta didik ini dia dikatakan berhasil, dia dikatakan mencapai tujuan pembelajaran tidak hanya dinilai dari ranah pengetahuannya saja, namun jika dia mampu menunjukkan adanya perubahan sikap, adanya penguasaan keterampilan, nah dia juga bisa dikatakan berhasil. Nah, ini adalah kelebihan penilaian otentik, ada 4 ya. Yang pertama adalah peserta didik diminta untuk menunjukkan kemampuan melakukan tugas yang lebih kompleks, mewakili aplikasi yang lebih bermakna dalam dunia nyata. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, seperti yang teman-teman ketahui ya, dalam kurikulum 2013, pembelajaran ini dirancang agar bisa menjadi sebermakna mungkin, mendekatkan kondisi belajar dengan teori belajarnya. Harapannya apa? Agar peserta didik ini bisa lebih mudah memahami. Harapannya nanti dalam jangka waktu yang panjang tidak hanya sekedar tahu teman-teman, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, akhirnya hanya sekedar tahu. Nah, bayangkan beda halnya kalau misalnya paham. Saat dia paham, saat dia merasa bermakna begitu ya, akan sebuah materi pembelajaran. Nah, saat dia nanti akan dihadapkan terhadap sebuah permasalahan begitu, yang bisa dia selesaikan dengan dasar teori yang sudah dia miliki. Nah, katakanlah seperti ini. Kita belajar untuk di profil lulusan kita adalah salah satunya menjadi teknisi akuntansi yang profesional gitu ya, sehingga teman-teman harus memiliki sikap tanggung jawab pada saat menyusun laporan keuangan. Nah, sehingga teman-teman saat kita ada pembelajaran yang bermakna, teman-teman didekatkan dengan case studi yang nyata. Nah, saat nanti teman-teman misalnya ada di lapangan, teman-teman bisa nih paham, bisa praktek, menerapkan tadi hal-hal yang sudah dipelajari. Nah, sehingga misalnya teman-teman saat belajar dikasih studi kasus A, kemudian dikasih lagi studi kasus yang B, bisa mengerjakan karena apa? Karena teman-teman paham. Akhirnya bisa long life learning, bisa sampai nanti penerapan ke dunia bermasyarakat teman-teman. Karena memang tujuannya belajar adalah membekali teman-teman agar memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan, dan memiliki sikap sebagai masyarakat tentunya, di luar dari dunia pembelajaran gitu ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik diminta untuk menganalisis, mensintesis, dan mengkreasikan apa yang telah dipelajari. Nah, oleh karena itu dalam mata kuliah ini ya, seperti yang sudah kita sepakati di dalam kontrak perkuliahan, tugasnya adalah ya sebagai proyeknya teman-teman adalah mampu menyusun soal yang merupakan alat evaluasi dalam bentuk yang HOTS, High Order Thinking Skill. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, pemahaman, namun teman-teman bisa sampai ke menganalisis, mensintesis, dan sampai menerapkan teman-teman. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan HOTS. Karena tadi pembelajarannya sudah dirancang sedemikian rupa ya, yang mendalam, yang bermakna. Nah, sehingga bisa mengerjakan soal-soal dengan tingkatan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, peserta didik untuk memilih dan mengkonstruksi jawaban yang menunjukkan kemampuannya. Artinya diberikan berbagai bentuk teknik tadi yang sudah kita pelajari, bisa kita gunakan yang mana yang sesuai dengan materi, yang mana yang bisa mengkonstruksi pengetahuan peserta didik.
Ingat ya, dalam kurikulum 2013 model pembelajarannya adalah yang berpusat pada peserta didik, sehingga diharapkan peserta didik ini mampu secara mandiri mengkonstruk pengetahuannya, mencari sendiri. Nah, sehingga nanti dalam segi evaluasi pun sama, dia mampu mengungkapkan apa yang dia pelajari dengan bahasanya sendiri. Nah, sehingga kalau case-nya demikian, dengan tujuannya ketika kita bisa menggunakan bentuk soal yang subjektif, ya, karena untuk mengetahui tingkat kedalaman dari peserta didik. Dan yang terakhir adalah mampu membuktikan kemampuannya secara langsung melalui aplikasi dan konstruksi pengetahuan yang dimiliki. Nah, oleh karena itu ya, dalam kurikulum 2013 model pembelajarannya ada yang problem based, project based, dan inquiry. Ya, yang mana dari ketiga model ini sama-sama diminta untuk mengkonstruk pengetahuannya. Bedanya kalau di problem based adalah berdasarkan masalah. Jadi bagaimana sih dia bisa memecahkan masalah? Kalau yang di project berarti ada penugasan, dia mengaplikasikan teorinya yang dibuktikan dengan project hasil akhirnya, sama seperti di mata kuliah ini ya. Jadi teman-teman membuktikan kalau teman-teman paham ini dengan mampu menyusun soal dan nanti di akhir mampu menganalisis kelayakan bikin soal. Nah, dan yang terakhir juga inquiry, mencari tahu sendiri, mengkonstruk seperti itu. Nah, berikutnya adalah model penilaian otentik. Jadi ini adalah model-model penilaian yang bisa digunakan di dalam penilaian otentik. Artinya bisa digunakan di dalam penilaian di kurikulum 2013. Nah, berdasarkan 12 model ini, menurut teman-teman, kira-kira mana nih yang cocok digunakan untuk menilai dalam ranah sikap terlebih dahulu? Silahkan dianalisis. Silahkan. Untuk sikap. Oke, yang pertama penilaian diri, tepat sekali. Penilaian diri itu bisa digunakan untuk penilaian sikap. Ada lagi? Silahkan, lalu ya. Penilaian antar teman, good. Berikutnya Mbak Jelika. Pengamatan, benar sekali ya. Jadi untuk penilaian sikap itu ada penilaian diri ya, penilaian antar teman, pengamatan, dan ada satu lagi teman-teman. Kira-kira apa? Silahkan. Kurang tepat. Silakan. Pertanyaan terbuka. Kurang tepat, sedikit lagi. Eksperimen argumentasi. Kurang tepat. Sikap, masih dalam ranah sikap. Jadi selain tiga yang tadi, masih sikap, masih sikap. Silakan Mbak Dini. Kurang tepat. Penilaian kinerja. Kurang tepat. Kurang tepat. Yang sikap, sikap apalagi nih? Ada satu yang masih belum. Kurang tepat. Proyek kurang tepat itu di keterampilan yang mana kira-kira? Good, jurnal teman-teman. Nah, kenapa teman-teman kok nggak ngelirik jurnal sama sekali? Karena bayangannya adalah jurnal umum, jurnal khusus ya, dan yang sebagainya. Padahal di sini kalau digunakan untuk penilaian, jurnal ini teman-teman digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting berkaitan dengan sikap biasanya. Nah, misalnya nih, saya punya lomba penilaian. Dalam pertemuan kali ini saya mencatat nih, oh Mas Femas hari ini aktif sekali. Jadi ada catatannya teman-teman. Jadi sesuatu hal yang sekiranya itu munculnya yang memorable terkait satu peserta didik. Misalnya tadi Mbak Merti, oh Mbak Merti hari ini kok tidur aja di kelas ya, dan sebagainya. Itu bisa teman-teman. Itu memiliki jurnal untuk catatannya pribadi. Nah, oke, jadi tadi 4 ya yang bisa kita gunakan untuk menilai dalam ranah sikap ya. Ada jurnal, penilaian diri, antar teman, dan pengamatan. Berikutnya untuk pengetahuan. Penilaian tertulis. Nah, tertulis. Ada penilaian tertulis yang pertama. Kemudian ini sama pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka. Jadi untuk apa namanya memberikan sebuah pertanyaan begitu ya. Kemudian ada jawab secara lisan itu juga termasuk untuk mengecek pengetahuan teman-teman. Berikutnya menulis sampel teks itu juga termasuk pengetahuan. Berikutnya tinggal satu. Kinerja itu untuk keterampilan. Tinggal satu. Menceritakan kembali teks. Nah, jadi untuk pengetahuan teman-teman ya,
Bisa menggunakan mulai dari penilaian tertulis, menceritakan kembali teks, menulis sampel teks, dan juga pertanyaan terbuka. Sementara sisanya ya, ada penilaian kinerja, proyek, portofolio, eksperimen, itu adalah digunakan untuk keterampilan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi teman-teman ya. Perbedaan antara asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Oke, silakan dibaca, kemudian bantu saya kembali untuk membedakan apa sih perbedaan dari ketiga asesmen ini. Oke, bisa berikan pendapat? Bedanya apa nih kira-kira tadi? Bisa diulang lagi. Diagnostik yang seperti apa, formatif yang seperti apa, sumatif yang seperti apa? Silakan. Silakan. Ayo, silakan. Ini sudah terpapar nyata begitu ya, ditampilkan pengertiannya. Silakan, bisa mengungkapkan dengan bahasanya sendiri nih. Dari apa yang sudah saya jelaskan. Silakan. Silakan disampaikan pemahamannya seperti apa ya berkaitan dengan tiga penilaian menurut tiga asesmen yang ada di dalam kurikulum merdeka. Tuh yang atas kan ada asesmen diagnostik. Ya. Silakan. Kemudian asesmen diagnostik itu digunakan untuk mengetahui karakteristik dari peserta didiknya. Jadi dulu itu waktu merancang perangkat AJB itu disesuaikan. Yang informatif yaitu tujuannya untuk memberikan informasi dan feedback. Nah, yang informatif ini dilakukan saat awal pembelajaran. Sedangkan yang sumatif itu hanya memastikan saja dari pengetahuan peserta didiknya dan tujuan pembelajarannya pada tercapai atau belum. Dan sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran. Oke, good. Itu sudah saya jelaskan ya, tinggal mengungkapkan dengan bahasanya sendiri teman-teman ya. Nanti diagnostik tadi sekali lagi ya. Jadi ini ada tiga penilaian, tiga asesmen yang perlu teman-teman pahami di dalam kurikulum merdeka yang membedakan dengan kurikulum yang sebelumnya. Jadi kalau yang sebelumnya di K13 tadi menggunakan penilaian autentik ya, masih sama, menyeluruh dari dalam ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini masih diterapkan teman-teman di dalam kurikulum merdeka. Cuman bedanya sekarang istilahnya adalah kita menggunakan tiga penilaian. Ada diagnostik ya di bagian awal, kemudian selama kegiatan pembelajaran kita bisa menggunakan yang formatif. Nah, dan di akhir sendiri puasnya ya, itu kita bisa menggunakan yang sumatif. Jadi untuk mengetahui tercapaian tujuan pembelajarannya. Sehingga sebenarnya nanti setelah ini adalah model-model di dalam asesmen formatif dan sumatif yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi nanti ada dua jenis asesmen formatif dan sumatif teman-teman ya. Ada yang berbentuk tidak tertulis dan tertulis. Nah, ini mirip dengan yang model penilaian autentik tadi. Namun ini dibedakannya adalah dalam dua jenis, tertulis dan tidak tertulisnya
Yang pertama yang tidak tertulis. Ada diskusi kelas, drama, tes lisan, presentasi, dan produk. Jadi Bapak Ibu guru ini diberikan pilihan. Misal ngajarnya materi apa, di fase apa, elemen apa, bisa menggunakan pilihan asesmen tidak tertulis yang di sini. Nah, kalau kita orang akuntansi di SMK, program kalian akuntansi cocoknya pakai yang mana yang tidak tertulis? Pakai yang mana nih? Diskusi kelas masih bisa ya untuk beberapa kasus. Kemudian presentasi maupun tes bisa kita gunakan. Nah, kira-kira kalau misalnya materinya adalah rekonsiliasi bank seperti yang tadi disuruh drama, cocok nggak? Gimana ceritanya kita bisa melakukan asesmen formatif dan sumatif kalau melalui drama? Padahal materinya adalah rekonsiliasi bank. Ada yang bertanya lagi? Cukup? Oke, jika sudah tidak ditanyakan lagi berarti kita ketemu lagi di minggu depan ya pada pertemuan berikutnya. Silakan berarti setelah ini teman-teman berdiskusi kembali ya dengan anggota kelompoknya masing-masing. Setelah bertemu dengan kelompoknya masing-masing, silakan teman-teman analisis terlebih dahulu perangkat yang sudah diperoleh kemarin ya. Valid nggak CPATV-nya ini dalam satu fase, dalam satu elemen itu cuma ada beberapa. Kemudian silakan dibandingkan dengan kelompok lain perangkatnya yang sama-sama kelasnya, yang kelas 10 yang dengan kelas 10, 11 yang dengan kelas 11, 12 dengan kelas 12. Kemudian silahkan menentukan 2 capaian pembelajaran masing-masing individu. Minggu depan akan saya konfirmasi, saya validasi apakah setiap mahasiswa di sini sudah mendapatkan capaian pembelajarannya masing-masing. Karena ini kita sudah pertemuan keempat, minggu depan sudah pertemuan kelima, artinya sudah semakin dekat waktunya teman-teman untuk menyusun soal bikinan gandanya. Jadi saya memastikan tidak ada yang tidak kebagian CP. Oke, kalau sudah dipahami maka terima kasih atas kehadirannya hari ini ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi minggu depan sesuai dengan agenda kita untuk membahas terkait CP yang sudah teman-teman peroleh dari hasil observasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.